Ya, oke. Nah, analisa titik impas atau yang biasa kita sebut dengan nama break-even point ya atau BEP ya. Nanti kita akan lihat ini ada pengantar, ada pengertian, ada BEP kita gunakan untuk permasalahan produksi, BEP kita gunakan untuk pemilihan alternatif investasi, dan BEP kita gunakan untuk keputusan kita membuat atau kita beli. Ya, nah kita mulai dengan pengantarnya ya bahwa pada dasarnya parameter ekonomi teknik ya seperti horizon perencanaan, MAR ya, aliran kas dan lain-lain itu merupakan sebuah estimasi ya. Jadi kemarin di analisa sensitivitas juga Anda sudah paham karena kita ini ceritanya memprediksi bagaimana aliran kas ke depan. Beda dengan akuntansi, ya, akuntansi itu kan hanya mencatat yang sebelumnya. Yang masih memang mengandung ketidakpastian. Ya, jadi ramalan itu tidak akan pasti ya. Yang jelas penyebabnya itu bisa dilihat dari segi ketidakakuratan informasi. Ya, jadi informasi yang kita dapat itu tidak akurat sehingga estimasinya juga tidak akurat. Ya, informasi yang kita dapat akurat saja belum tentu estimasinya akan akurat. Ya, itu yang penyebab utama sebenarnya. Nah, yang kedua itu bisa juga dilihat dari tipe bisnis, ya. Jadi ada bisnis-bisnis tertentu yang memang dia itu bisa berubah secara drastis. Ya seperti misalnya kemarin saya beri contoh peralatan elektronik, ya itu kalau investasi di situ itu bisa perubahannya sangat cepat. Kemudian bisa juga dilihat dari tipe pabrik atau proyek atau peralatan tertentu yang digunakan, yang mana itu memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi. Taruhlah Anda beli tower crane, ya, dengan harapan itu bisa disewakan. Nah, ternyata ketika pada suatu masa misalnya ada kasus COVID kayak kemarin, proyek tidak jalan, ya, peralatannya tidak ada orang yang sewa. Nah, itu contoh. Kemudian horizon perencanaan juga demikian ya. Karena dia itu semakin panjang, tentunya tingkat ketidakpastian juga akan semakin tinggi. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menangani ketidakpastian ini itu adalah dengan kita melakukan yang namanya analisa titik impas ya atau break even point. Ya, jadi BEP itu sebenarnya adalah nilai dari suatu parameter ya atau variabel yang memang menyebabkan dua atau lebih alternatif sama baiknya. Nah, kegunaannya apa? Dia nanti bisa menentukan nilai IRR ya, internal rate of return, di mana dua alternatif proyek itu sama baiknya. Kemudian dia nanti bisa kita gunakan untuk menentukan tingkat produksi ya dari dua atau lebih fasilitas produksi yang mana memiliki konfigurasi biaya yang berbeda. Sehingga pada tingkat tersebut biaya tahunan yang terjadi adalah sama dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Ya, kemudian nanti kita bisa melakukan analisis ya. Barang itu kita beli atau kita produksi sendiri. Dan nanti juga bisa menentukan berapa lama waktu yang kita butuhkan agar biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan. Nah inilah sehingga yang pernah mungkin saya katakan, orang sering mengatakan BEP-nya kapan. Ya, BEP-nya kapan. Padahal sebenarnya itu dia adalah payback period. Ya. Tapi karena memang
BEP-nya ini juga bisa menentukan itu, padahal fungsinya dari BEP itu sangat banyak. Ya, fungsinya dari break even point itu atau manfaatnya sangat sangat banyak. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ya, BEP pada permasalahan produksi. Ya, jadi BEP kita bisa berikan untuk kita bisa menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan itu berada pada titik di mana pendapatan sama dengan pengeluaran. Jadi barang itu kita akan produksi berapa banyak supaya nanti bisa mendapatkan titik impas yang selanjutnya kalau kita produksi lebih dari itu akan mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, untuk mendapatkan BEP, maka kita harus mencari fungsi-fungsi dari biaya atau pendapatan. Ya. Jika kedua fungsi tersebut bertemu antara biaya, jadi pengeluaran di sini diistilahkan dengan biaya ya, dan pendapatan itu sama, ya. Itu yang kita sebut dengan titik di mana kita investasi. Biaya atau pengeluaran sama dengan pendapatan. Nah, dalam melakukan analisa titik impas ini, fungsi biaya maupun pendapatan itu diasumsikan linear terhadap volume produksi. Ya, jadi dia diasumsikan linear. Nah, komponen biaya ini Anda sudah pernah dapat mungkin di sebelumnya ya, bahwa komponen biaya itu ada yang namanya biaya tetap, ada yang namanya biaya variabel, dan ada yang namanya biaya total. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan ke dalam grafik ya, dia akan jadinya seperti ini. Jadi biaya total fixed cost ini itu adalah biaya di mana tidak tergantung pada volume produksi. Ya, contoh misalnya alat berat, ya, atau taruhlah mesin pencetak taping. Nah, berapapun volumenya, tapi harga beli mesin itu tetap, dia tidak berubah. Pajaknya tetap, dia tidak berubah. Itu yang kita sebut dengan nama fixed cost. Tetapi variable cost itu sangat dipengaruhi oleh volume produksi. Semakin banyak taping yang dicetak, ya, pasti bahan bakar yang digunakan atau listrik yang digunakan juga akan semakin tinggi. Semakin kecil volumenya, pasti juga akan semakin rendah. Itu yang disebut dengan nama variable cost. Jadi biayanya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Nah, kalau digabung menjadi seperti ini, ya, bahwa total cost itu sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, jika misalnya kita asumsikan bahwa X itu adalah volume produksi dan C itu biayanya, maka variable cost itu tentunya sama dengan biaya dikali volumenya. Ya, variable cost sama dengan C dikali volumenya, biaya dikali volumenya. Nah, sehingga nanti persamaan total cost-nya, variable cost-nya ini kita bisa ganti. C sama dengan fixed cost ditambah dengan C kali X. Biaya dikali dengan volume produksi.
Nah ya, TC itu total, SC itu biaya tetap, PC itu adalah biaya variabel, C sendiri itu adalah biaya untuk membuat satu produk. Nah, sekarang kalau misalnya produk tadi itu kita jual, ya, maka kita akan mendapatkan pendapatan. Kalau misalnya kita asumsikan harga jualnya itu P dan barang yang terjual itu adalah E, maka di sini asumsinya semua yang kita produksi itu bisa dijual ya. Maka kita akan ketemu total pendapatan atau total revenue-nya itu adalah harga jual dikali dengan volume produksi. Nah, sehingga kalau kita katakan titik impas, ya, itu terjadi ketika pendapatan sama dengan pengeluaran. TR, ya, DX itu sama dengan FC ditambah CX. Ya. Nah, itu dia kemudian akan menjadi seperti ini. Pendapatan sama dengan fixed cost ditambah TX. Berarti fixed cost-nya kita bisa hitung. TX-nya kita bisa hitung. Berapa produksinya, barangnya kita bisa hitung. Supaya pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Ya, jadi X sama dengan fixed cost ya, dibagi harga jual dengan biaya produksi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan perusahaan berada pada titik impas. Ya, tentu saja perusahaan itu akan untung ya ketika dia berproduksi di atas X atau melampaui yang namanya break even point. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini titik impasnya itu di sini. Ya. Ketika total cost berada di atas total pendapatan, ya, TR total revenue, maka ini adalah daerah di mana masih merugi. Ketika volume produksinya itu berada di titik di sini, berarti titik impas. Artinya semakin tinggi produksinya, volume produksinya, maka disinilah baru terjadi daerah keuntungan. Ya, ketika total pendapatan itu lebih besar dari total biayanya atau total cost-nya. Ya, jadi intinya dengan BET ini kita bisa menghitung berapa jumlah produksi kita agar untung. Kalau kita bukan produksi ya, maaf ya, tentunya produksi, tapi produksi itu berarti dijual. Ya, jangan sampai produksi banyak tapi tidak berhasil dijual, ya tambah rugi. Ya, akan tambah rugi. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Ya, bentar ya. Mas, sampai saya tolong pergi beli kita makan di kantin dong. Oh ya, saya sebelum makan saya berangkat ya. Iya, sampai itu sekalian apa? Soto aja deh. Soto daging kalau ada. Kalau tidak ada ya soto ayam. Ya. Iya, iya. Ya. Nah, ini ada contoh PT BTS itu merencanakan membuat packing block ya, tahun 400. Total biayanya ketika mau membuat 10.000 biji itu per bulannya 25 juta. Kalau misalnya dia membuat 15.000 packing per bulan itu biayanya 30 juta. Nah, dengan asumsi bahwa biaya variabel itu berhubungan secara proporsional,
dengan jumlah packing yang diproduksi, ya, otomatis di sini kita sepakat bahwa diproduksi itu artinya bisa langsung dijual. Maka kita diminta menghitung berapa biaya variabel per biji setting dan berapa biaya totalnya, variabel cost dan fixed cost. Bila kemudian PT JPF ini menjual setting tersebut seharga 6.000 per biji, berapa yang harus diproduksi per bulan agar berada pada titik impact. Diproduksi dan pastinya laku, ya, sekali lagi diproduksi dan pastinya laku. Bila misalnya dia memproduksi 12.000 biji per bulan, kira-kira nanti perusahaan itu untung atau tidak? Dia untung atau dia rugi? Kalau dia untung, berapa keuntungannya? Kalau dia rugi, berapa kerugiannya? Nah, ini kalau kita selesaikan, ya, kita cari C, ya, ini dengan perbandingan, ya. Kalau 30 juta itu biayanya 15. Kalau 30 juta bisa menghasilkan 15.000 setting. Kalau 25 juta tadi hanya 10.000. Maka biaya per bijinya tinggal 5 juta kita bagi 5.000. Berarti biaya per bijinya itu adalah 1.000. Ya. Biaya per bijinya 1.000. Nah, kemudian kalau kita mengambil 25 juta ini adalah total cost-nya, ya, ini fixed cost yang kita mau cari, dan ini adalah biaya produksinya, harganya 1.000 dikali 10.000 biji, ya, berarti fixed cost-nya itu tinggal 25 juta dikurang 10.000, tinggal 15. Jadi biaya tetapnya itu adalah 15 juta. Nah, dan impas kita gunakan rumus yang tadi, kira-kira dia produksi berapa? Per bulan itu harus berapa biji supaya dia impas. Nah, dari turunan persamaan tadi, XC kita bisa dapatkan dari XC per harga jual dikurangi dengan biaya produksinya. Jadi 15 juta kita bagi 6.000 kurang 1.000, maka dia bisa impas ketika bisa terjual 3.000 biji per bulan. Ya, 3.000 biji per bulan. Nah, kalau misalnya dia bisa memproduksi sekali lagi 12.000 biji per bulan, tapi dia memproduksi tapi dia juga laku, ya, maka pendapatannya itu adalah 72 juta, pengeluarannya itu adalah 15 juta ditambah 12.000 kali 1.000. Biayanya hanya 27 juta. Maka perusahaan itu akan untung sebesar 45 juta per bulan. Ya, perusahaan itu bisa untung sebanyak 45 juta per bulan. Ya. Nah, itu kita bisa lihat salah satu penggunaan BP yang mana kita bisa menentukan berapa produksi yang menyebabkan kita berada pada titik ini. Kemudian BEP ini, ya, bisa juga kita gunakan untuk memilih alternatif investasi. Ya.
untuk memilih alternatif investasi. Nah, ini bisa kita gunakan ketika misalnya investasi itu memiliki biaya awal dan biaya operasional yang berbeda-beda. Maka kita bisa menentukan atau memilih alternatif dengan cara yang pertama, kita harus bisa mendefinisikan dengan jelas variabel yang akan kita cari. Kita tentukan satuannya atau kita tentukan unit dimensi. Kita gunakan analisis nilai sekarang ya untuk menyatakan total biaya dari setiap alternatif. Ya, gunakan analisis nilai sekarang untuk kita menyatakan total biaya dari setiap alternatif. Berarti kalau nilai sekarang itu kan boleh kita katakan present value kan, sebagai sebuah fungsi dari variabel. Kemudian kita ekuivalenkan persamaan biaya tersebut dan kita cari nilai impas dari variabel yang kita definisikan. Kemudian apabila nanti tingkat utilitas yang diinginkan ternyata lebih kecil ya dari titik impas, maka kemudian kita harus memilih alternatif yang biaya variabelnya lebih tinggi. Ya, atau gradiennya lebih besar. Dan bila tingkat utilitas yang diinginkan di atas nilai titik impas, ya, maka kita pilih alternatif yang memiliki biaya variabel yang lebih rendah atau yang gradiennya lebih kecil. Nah ini contoh ya, ada 3 proyek ya, ada 3 proyek, ada proyek A, proyek B, proyek C. Taruhlah misalnya ada proyek sekolah, proyek rumah sakit, kemudian ada mungkin proyek apartemen. Ya, ini biaya awalnya, ini nilai sisanya, ini biaya tahunannya, ini umur proyek, dan ini adalah biaya per unit atau biaya produksi. Ya. Nah, di antara 3 alternatif ini, dengan menggunakan MAR 10%, ya, berapa alternatif produksi yang B itu paling ekonomis? Atau bisa juga yang A itu paling ekonomis atau yang C itu paling ekonomis. Ya, dari 3 alternatif itu. Nah, yang pertama kita lakukan bahwa misalnya setiap proyek tadi bisa menghasilkan X, ya, sebanyak X jumlah produk per tahun. Maka untuk proyek A, ya, present value-nya itu adalah nilai awal investasi dikali faktor A per P, ya, A per P kali 10%, 10 ditambah dengan 20 kali ini apanya ya? Biaya per tahunnya, ya, biaya per tahunnya. Jadi 100 itu biaya awal, 20 itu biaya per tahunnya, ya. Kemudian 200 itu adalah biaya produksi per unitnya, 200 X. Maka kita akan mendapatkan persamaan. Ini faktornya ya, dari A per P, 10%, 10. Ya. Kemudian untuk yang B itu sama, ya.
150 biaya awal, after 10%, 10 tahun. Nah, ini biaya per tahun, tapi dia ada nilai sisanya. Karena ada nilai sisanya, maka dikurangi 25M kali faktor A per F kali 10%, koma 10%, koma 10. Terus ditambah 150X. Ya, 150 kali jumlah produksinya. Maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, persamaan ini juga modelnya semua persamaan linear ya. Sama dengan mungkin Anda di pengendalian itu yang diagram tebar itu ya. Kemudian kalau yang C kita masukkan sama biaya investasi, kemudian biaya tahunan, kemudian nilai sisa, dan ini adalah jumlah harga per berapa produksi. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Nah, kemudian ketiga persamaan ini kita gambarkan, maka kita akan peroleh grafik linear seperti ini. Ini untuk proyek A, ini untuk proyek B, ini untuk proyek C. Ini ongkosnya atau biayanya. Ya. Ini volume produksi. Nah, di sini Anda bisa baca bahwa alternatif B itu dia akan ekonomis, ya. Ketika jumlah yang kita produksi itu berada pada X1 dan X3. Jadi dia di sini. Kalau misalnya kita produksinya atau kita jual salah, kurang lebih dari volumenya lebih dari X3, ya, maka sebenarnya alternatif C yang lebih baik. Ya, dia lebih baik karena dia di bawah A dan B, ongkosnya berada di bawah A dan B. Kalau misalnya volume yang diproduksi itu kurang dari X1, kurang dari volume di sini, berarti alternatif A itu yang paling baik karena ongkosnya yang paling kecil. Ya. Nah, B sendiri ketika kita memproduksi dengan volume di antara X1 dan X3. Ya. Nah, itu kalau kita gunakan BEP untuk memilih alternatif investasi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kita menggunakan BEP untuk kita membuat keputusan apakah kita mau membuat produk itu sendiri ataukah kita mau membeli. Ya. Kalau kita buat sendiri maunya harganya lebih murah, kalau kita beli itu harganya akan lebih mahal. Nah, kecenderungannya tentunya ketika kita membutuhkan barang itu dalam jumlah yang banyak, maka lebih menguntungkan kalau kita buat sendiri. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita butuh sedikit saja, maka lebih menguntungkan kalau kita beli. Nah, angkanya berapa ketika kita mau memutuskan membeli atau membuat sendiri, disinilah kita akan diajarkan. Ya. Nah, disinilah analisis BEP itu diperlukan untuk kita putuskan ya. Kita beli atau kita jual. Kita beli atau kita buat sendiri. Contoh ya, ada seorang estimator sebuah proyek ditugaskan untuk melakukan analisis. Kita membuat atau membeli 2 tipe batako. Karena mungkin dia banyak mendapat proyek-proyek pavingisasi ya.
Sehingga bosnya misalnya suruh estimatornya, coba kamu hitung, enaknya kita buat sendiri ataukah kita beli. Nah kemudian dihitung sama dia. Kalau alternatif A itu beli, taruhlah biaya awal ini misalnya beli mesinnya lah. Itu 200 juta. Yang tipe B-nya 350 juta. Per buahnya, upahnya itu 2.000, bahannya 3.000. Yang tipe B, upahnya 2.500, bahannya 2.500. Mesin yang tipe A, itu nilainya sisanya adalah 10 juta, yang tipe B 15 juta. Biaya overhead per tahunnya yang tipe A itu, jadi overhead ini ya biaya listrik, terus biaya macam-macam lah, 18 juta. Yang tipe B itu adalah 15 juta. Mesin A atau fasilitas A itu umurnya sampai 8 tahun, yang B itu umurnya hanya 7 tahun. Nah kemudian perusahaan juga mempertimbangkan bahwa kita membeli batako tersebut seharga, kalau misalnya kita beli ya, batako A itu harganya 10.000, batako B itu harganya 15.000. Kalau misalnya ditentukan I-nya itu sama dengan 15%, ya, maka pertanyaannya, pada kebutuhan berapa batako per tahun perusahaan itu sebaiknya membuat sendiri. Artinya kalau kurang dari itu, maka dia sebaiknya membeli saja. Ya. Bila misalnya kebutuhan batako proyek per tahunnya 2.000 biji, ya, hanya 2.000 biji saja. Nah, kira-kira keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan? Nah, ini kita misalkan kebutuhan batako di A per tahunnya itu XA, kebutuhan batako B per tahunnya adalah XB. Nah, pertama yang gampang kita hitung dulu, kalau misalnya kita beli itu berapa? Berarti kalau kita beli, harganya adalah 10.000 XA ya. Kan per bijinya 10.000. Kalau kita buat, maka kita harus menghitung investasinya. 200 juta kali faktor A per P, ya. I 15%, 8 tahun, ditambah 18 juta, itu biaya per tahunnya, ditambah harga buatnya. Ini, harus kita ya. Makasih Mas ya. Ini upahnya, ini bahannya, ini volume produksinya ya. Jadi upah sama bahan tergantung biaya produksinya, dikurangi dengan 10 juta. Ini 10 juta ini kan nilai sisanya tadi ya. 10 juta itu nilai sisanya ini ya, 10 juta ya. Ya 18 juta itu overhead-nya tadi. Maka untuk membuatnya kita dapatkan persamaan ini. 61,851 juta tambah 5.000 dikali XA. Nah, berarti kalau beli sama dengan buat ya, kalau beli tadi kan 10.000 X. Ya, kalau present value-nya kita beli ya, itu ini samaannya. Berarti XA-nya itu adalah tinggal ini ya, 61,851 juta dibagi 5.000, maka XA-nya itu adalah 12.370 biji. Artinya kalau misalnya kita butuh lebih besar dari itu, sebaiknya kita buat. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, maka sebaiknya kita beli.
ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau untuk Batako B, ya kita buat juga PP belinya itu adalah 15.000 kali XB, ya. Kemudian kalau kita buat sendiri, biaya investasi awal dikali A per P kali 15%, 7 tahun, ya. Ditambah dengan 15 juta tadi biaya tahunan, ya. Ditambah dengan biaya upah bahan dikali volumenya, ya. Kita kurangi dengan nilai sisanya, ya. Nah, ini persamaannya menjadi 97,784 juta tambah 5.000 XP, ya. Nah, ini PP beli sama dengan PP B buat. Jadi 15.000 kalau kita mau XB sama dengan 97,784 juta tambah 5.000 kali XB. Maka untuk Batako B itu ketika kita produksi lebih dari 9.779 kita akan untung. Tapi kalau misalnya kita butuhnya kurang dari itu, maka kita akan beli saja. Ya, tidak perlu kita buat sendiri. Nah, padahal kebutuhan Batako per tahunnya hanya 2.000, ya, maka sebaiknya perusahaan itu membeli saja, ya, tidak perlu membuat sendiri. Oke, materinya sudah selesai, ya. Dari saya tinggal nanti pertemuan berikutnya Anda yang presentasi, ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, saya persilakan dari materi kita hari ini. Izin bertanya Bapak, ini dibuat dari hari ini. Iya. Presentasi minggu depan itu dilaksanakan di hari Selasa, nih Pak? Iya, sesuai jadwal saja, ya. Tapi seperti biasa lah, PJ-nya WA saya lah, ya. Jangan sampai tiba-tiba saya ada tugas. Tadi itu saya terlambat juga karena baru habis survei lokasi rumah sakit. Ya, jadi UNESA itu kan mau bangun rumah sakit, jadi disurvei sama konsultan pra desainnya, ya. Itu oleh konsultan pra desainnya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain. Tidak ada? Ya, silakan. Ya. Hmm. Ya, jadi tugasnya itu hanya Anda mempresentasikan, ya, yang ada di dalam hasil itu, ya. Jadi Anda tidak membuat baru,
ya. Tapi Anda mempresentasikan angka-angka itu didapat dari mana? Gitu loh. Jelas ya maksud saya ya. Anda presentasikan ke kita ya. Anda presentasikan ke kita, Anda buktikan bahwa oh ini angka ini didapat dari perhitungan seperti ini ya. Angka ini didapat dari perhitungan seperti ini. Nah itu maksud saya. Itu kan artinya kan ya memang Anda harus belajar ya. Jangan sampai nanti ketika ada teman yang tanya, ternyata Anda tidak bisa jawab ya. Nah itu malah disitulah sebenarnya letaknya ini apa tugasnya Anda di situ untuk menjelaskan ke kita angka-angka itu didapat dari mana. Gitu ya? Ya, oke. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak, terkait dengan tugas makalah yang telah diberikan, itu apakah kita diperbolehkan untuk mengambil rujukan atau data-data dari jurnal Bapak? Oh, Karena enggak. terkait dengan data ekonomi kan susah untuk didapatkan. Enggak. Saya malah tidak mau Anda mengambil dari jurnal atau dari artikel atau dari skripsi, TA atau disertasi ya. Saya maunya Anda ambil yang dari studi kelayakan. Ya, karena kenapa? Saya mau Anda tahu yang praktisnya itu seperti apa. Karena kalau Anda ambil dari skripsi atau dari apa namanya, dari TA biasa ya, atau disertasi atau artikel, itu terus terang Anda tidak melihat dokumen yang betul-betul dokumen studi kelayakan. Ya. Yang saya harapkan Anda betul-betul melihat langsung dari dokumen studi kelayakan yang memang dibuat oleh orang yang profesional. Ya, jadi saya tidak mau kalau Anda dari jurnal atau dari apa, dari TA. Tapi saya pengen Anda tahu dokumen yang sebenarnya itu seperti apa, yang namanya dokumen studi kelayakan. Itu nanti akan banyak di dalamnya, tetapi yang saya minta Anda presentasikan saja yang dokumen khusus kelayakan aspek ekonomi finansial ya. Tidak perlu semuanya Anda presentasikan. Cukup yang aspek ekonomi finansial. Jelas ya, dan tugasnya ini kan saya bukan baru diberikan sekarang ya, sudah lama ya. Jelas ya? Baik Bapak. Oke. Ya, baik, kalau sudah jelas saya akhiri pertemuan kita pada hari ini karena saya harus ke bandara ya, saya mesti ke Jakarta, nanti pesawatnya jam 2. Ya, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.